dari luar. Karena maksudnya tujuh nah keluarga Peter dekat itu minta tolong keluarga bapak kecamatan Neka Demak tangkep benah keluarga Peter minta bentuk nah minta keadilan dekat itu Neka. Tokoh masyarakat setuju kita belum nonton Peter butuh ingatnya sebenarnya dari kahabat-kahabat setelah kalau kenal lagi Wakil Ketua BPD Betul Cepon Pak Jaman Mon BPD pada di DPR bisa jadi kau boleh wajib nampung aspirasi paling dengan orang broker Pak Jaman mencurigai bukan menuduh mencurigai ada persekongkolan ini mewakili masyarakat Betul selaku mewakili mulai dari tahapan-tahapan dari dibukanya tahapan pilkada ini sudah masyarakat Betul itu sudah melaporkan ke saya dan boleh Pak anak apa dari tahapan-tahapan ini kan selalu diintimidasi selalu negatif-negatif ya sampai mungkin perwakilan sesepuh Betul Bini Betul sekolah yang sesepuh Betul lastare lagi lastare dari kampung lastare memenuhi syarat kita anak apa Pak alasannya apa nih bisa ditolak nih bisa keluar semakin Pak miring Kak Dito Pak nyoonah dengan hormat biar tidak bergejolak biar aman kondisi itu harapan masyarakat Bator Pak harapan masyarakat Bator ini mencurigai bukan menuduh Pak ya ada persekongkolan ini kondusif orang anakku nyaman dan negara nyaman makin hari-hari kita nilai kepala desa kan dulu di kita nih sementara kepala desa Kak Dito masa jabatannya ampun berakhir pon tanggal 14 Desember nah bentuk hari Jumat tentulah saling mustika dan seluruh BPD bisa sebadah PKDesan nanti itu kami undang di sini semua menyampaikan Pak Kapolsek, Pak Dandim termasuk Dandim menyampaikan arahan-arahan informasi seloros informasi sebenar semakin kan itu saya kedukaan nanti gula kantor kita informasi sebenar boleh jadi dalam masa kekosongan mulai tanggal 14 Desember kan itu kepala desa lagi tanggal 14 Desember benar-benar saus artinya setidaknya tanggal 14 kan itu harus ada surat keputusan pemberhentian dari Bapak Bupati oleh karenanya Balai Betor Kak Dinto atau bisa lain lah masa jabatan kepala desanya sudah berakhir kotu beda orang senerusaki sekejap makin selestari nak pilihan kepala desa pon ini rober lagi dan PJ ini sama-sama diinformasikan sama Mustika lo bisa berbuat apa-apa yang maksud dan tujuan untuk mengisi masa kekosongan ketika pemerintahan desa Kadito bersalur-salur dana bantuan sosial, bantuan apa terkait pembangunan apa, mereka kok tiba-tiba semi kena. Lagi. Jadi selama berapa bulan mereka kontuan, jadi PJ seorang lo bisa dengan teh aparat sebenarnya. Yang
dut oleh ini pelanggaran. Ini proses lain mana? Sarang aparat hukum. Proses lain. Karena ini melanggar nama. Nah, saya semakin gak dito terkait dengan aturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Undang-Undang Pak. Pas pada peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Pas berdeperda tahun 2015 nomor 1. Kadintong itu menyebutkan bahwa PJ itu atas hak prerogatif Bapak Bupati itu sudah sah tanpa diusulkan. Bupati ngelaboti secara sawas pokok pegawai negeri ini sah. Beda kata gitu. Nah, terus selanjutnya pon karena alur secara prosedur sudah kita lakukan itu Pak, sudah kita mau polis sering ini ke seretan aja lekotor seperti itu seretan sini terpangking itu atretan Pak, atretan itu atretan bener atretan kayak luar tuh lakan atretan. Jadi sekali itu Pak dan boleh Pak juga tidak berani karena tugas dan gula. Kenapa saya tadi usulan dari TISA melalui DPD ampun syarat dan gula tanpa ada sedikit pun saya pending atau saya ceger gula lo bisa mengintervensi atau menghalang-halangi karena siapapun saja bisa mengusulkan penjabat kepala desa ketika roda pemerintahan itu kan kosong dan bupati dengan hak prerogatifnya itu sah untuk menetapkan pokok agama pegawai negeri sesuai dengan kabupaten berkala. Itu yang pertama. Lagi makin jawab misalnya. Pasal nomor 2 itu sudah kita lakukan, prosedurnya sudah kita lakukan, termasuk beri kita undang BPD cara cuma ada di top berguna pada lo oneng juga SKK di top bedah penyerahan serah terima yang diserahkan pada hari Jumat kita undang seperti ini tapi namun harus sekolah untuk lagi korse semakin kata pun ada korse lah berbatas lagi korse pada di hari Mustika dan sudah diserahkan SKPJ Kadito saya sudah dilakukan di Bupati saya sudah ditandatangani Bupati termasuk surat keputusan pemberhentian kepala desa. Jadi kepala desa saya diberhentikan yang benar-benar saus boleh diberhentikan ada diberhentikan itu semua sudah didokumentasikan. Dokumentasi itu Pak Ampone foto semakin nikah aturannya ada nikah foto kirim udah Pak Kapolres kirim udah Pak Dandim sarung Pak Dandim sudah untuk tingkat selanjutnya kabupaten dan udah hanya memfasilitasi melanjutkan apa saya menjadi usulan dari masyarakat desa itu naik oleh Mustika atau dekat kenapa seperti usulan selanjutnya keputusan tadi ke sekolah mana kita udah termasuk Mustika Pak Kapolsek pas ngatur Bapak Kapolres lalu dan udah ngatur Bupati lo Pak dan Ramen atau Pak Dandim lo dengar sekali toh iya paham karena makin satu betul kasih waktu kita untuk ke Pak Bupati keputusan semuanya Pak Bupati tapi insya Allah mau berprotes nggak ini pola dikaji nggak amin oleh pada tuh karena itu masih penting ulang nitip kapan dengan yang selama ini betul nikah kondusif oleh dikotori oleh hal-hal atau orang-orang silok tanggung jawab mohon puas pada kenapa nikah pada Pak Sulhan pada Pak Haji pada Pak Ju pada Pak Ustaz pikir Pak Intan kedua atau Intan ke Pak Camat Pak Anda ada seperti ini saya campur jaga betul mohon aparat nih kamu speaker ini kan di tengah sekali lagi kalau lo bisa menjelaskan pasal lagi pusing sampai mungkin argumen kita argumen pria argumen
sekali lagi Pak Zulhad, Pak Haji, apa yang menjadi pertemuan pagi hari ini nanti kita akan bawa ke kabupaten. Terlalu gula urus sampai itu, benar saya urus. Benar saya urus dulu. Kita ribut lagi. Aparat Pak Bapak ini kan paling sehat sampai sehat. Mewakili masyarakat Betor bahwa setuju Desa Betor mereka tidak ingin bahwa PJ tidak dipegang orang luar. Nyeser orang Betor, warga Betor, PJ kena Valenteng, nampun alengleng depan keiman mana kita tanda tangan. Siapa nih Pak? kebuka saya nang Bengkalan. Kenapa boleh Pak? Harapannya dengan ini Harapan dengan ini dikembalikan bahwa ke Desa Bupati Betor lagi. kembalikan ke masyarakat bahwa keinginan masyarakat nih PJ Desa Betor dari Desa Betor. yang menjabat saat ini siapa? Yang menjawab saat ini Wiwi Fitri. Fitri Bapak Fitri. Maka itu Pak. Kami tidak maka dari yang itu kami tidak diajukan tahu dari Desa Betor itu adalah Yuli. Kenapa kok nggak diterima sama Begitu, Bapak Pak. Bupati? Untuk syarat terkait sebenarnya sudah memenuhi syarat ya? Sudah memenuhi syarat tokoh masyarakat juga perangkat yang diajukan itu kemarin bahwa Desa Betor Kadinto mengadakan rapat bahwa tiap dusun tokoh masyarakat dusun itu tiap dusun itu warga itu hadir di situ, maka kami mengajukan ke Pak Camat diajukan ke Pak Bupati. Gitu. Aliansi Masyarakat Desa Betor mengatasnamakan begitu. Setelah kita terima kedatangan Aliansi Masyarakat Betor ini, sudah kami lakukan mediasi, sudah kami sampaikan melalui Mispika terkait hal-hal apa saja yang perlu diberi pemahaman kepada utusan Aliansi Masyarakat Desa Betor ini. Karena sekarang ini di awal tadi sudah saya sampaikan kepada audien, ini masih belum masuk di ranah pemilihan kepala desa, masih belum apa-apa. Nah, cuman ini waktu tadi tapi perlu saya sampaikan bahwa karena masa berakhir jabatan kepala desa ini tanggal 14 Desember, sehingga pemerintah kabupaten harus menunjuk PJ agar pemerintahan di desa ini tidak stuck, tidak berjalan. Karena yang namanya roda pemerintahan senyampang di desa ini banyak hal-hal yang perlu difasilitasi oleh PJ kepala desa ini. Misalkan seperti kalau ada surat-surat yang perlu ditandatangani terkait dengan BLT, terkait dengan bansos, kan sekarang ini maraknya bansos terkait imbas dari kenaikan BBM dan lain sebagainya, itu perlu ada yang menandatangani terkait dengan berjalannya roda pemerintahan di desa. Sehingga kabupaten harus dengan masa berakhirnya jabatan kepala desa ini 14 Desember, maka ditunjuklah SPJ kepala desa. Dan ini memang hak prerogatif Bapak Bupati. Di regulasinya seperti itu, hak prerogatifnya Bupati. Apakah dari bawah tidak ada usulan Pak dari Ada. Bahkan tadi saya percuma rasanya kalau tadi itu sudah bilang masyarakat Betor ini masyarakat bodoh tapi mengerti gitu. Kan utusannya tadi menyampaikan gitu. Utusannya masyarakat Betor ini masyarakat bodoh tapi mengerti, kan begitu. Sehingga kami itu tidak perlu bedah undang-undang, bedah PP, bedah Perda. Tidak perlu, karena di situ ada nomenklatur yang menyebutkan bahwa bupati itu memiliki hak prerogatif. Siapapun yang ditunjuk bupati itu sudah sah, asal pegawai negeri yang ada di Kabupaten Bangkalan. Nah ini yang sekarang jadi tuntutan ini kan harus masyarakat Betor. Kan, padahal di regulasinya tidak seperti itu. Siapapun yang ditunjuk sebagai PJ kepala desa itu harus SK Bupati itu sudah sah.
Meskipun tidak di daerah Batur sendiri ya? Iya, PNS yang ada di Kabupaten Bangka. Dan persyaratan sebagai PJ ada, termasuk mulai. Jadi kami ini melakukan sampai terbitnya SKPJ ini, kami sudah mengikuti prosedur. Karena kita ini sudah paham dengan sistem birokrasi. Lalu dengan adanya gejolak seperti tadi Pak, apakah nanti akan disampaikan ke Bupati lagi Nah, Pak? itu pasti Pak, itu pasti, karena itu bagian dari aspirasi. Nah, entah apa yang menjadi keputusan itu kan kewenangan kabupaten. Kami hanya tugasnya apa yang menjadi usulan dari desa melalui kecamatan, satu pun tidak ada yang kita pending, satu pun tidak ada yang kita intervensi, satu pun tidak ada yang kita intimidasi. Sudah saya naikkan semua. Begitu. Ya, muncullah SKPJ seperti tadi. Cuman saya tidak perlu, tadi sudah saya siapkan SKPJ-nya, SK pemberhentian kepala desa. Artinya ketika kepala desa itu diberhentikan, sudah harus ada PJ. Agar tidak pemerintahan desa itu tidak stuck, tidak berhenti. Seperti itu, Pak.